Congrats ya men. Terima kasih. PH baru. Iya. Uangnya berapa Nes? Lumayan. Iya. Sampai bingung lah kita maksudnya. Bingung ngumpetin dari pajak. Tapi tahun ini ada film lagi gak? Tahun ini gue lagi editing untuk Kakak Bos. Oke. Kakak Bos itu film bioskop pertamanya Ari Kriting. Oke. Itu juga eksperimen lagi tuh Nat. Maksudnya selama ini Ari merasa kenapa sih kalau film Indonesia Timur itu lebih banyak yang mengangkat kesedihan, hal-hal yang ya tragis yang terjadi. Bukannya nggak boleh, cuman yang happy nih kayak nggak pernah ada nih film orang-orang Indonesia Timur main tapi filmnya wah gitu ketawa. Jadi dia pengen bikin itu. Tapi kok bisa ya Ari Untung kepikiran buat... Bukan Ari Untung dong, Ari Tulang. Oh, Ari Tulang. Lu suka nulis, habis itu lu ngedirect juga, habis itu lu main juga. Iya. Habis itu berarti itu udah titik maksimal tuh ya? Gitu. Enak banget kayaknya. Iya ya, konsentrasi menurun. Aku baru bilang. Sekarang? Gila. Nggak, lu bingung ini ngapain sih? Iya, gimmick. Namanya juga gimmick ya. Iya. Apa sih gimmick, ngerti lah. Ngerti dong. Gimmick industri. Ya kan lu rajanya sekarang. Aduh, Iya dong. raja industri. Tapi sebelum mulai gue pengen congrats ya men. Terima kasih. 7 juta. Terima kasih. PH baru, produser baru. Iya. Uangnya berapa Nes? Lumayan. Uangnya lumayan. Gue gak bisa memungkiri lah itu lumayan sih. Iya. Sampai bingung lah kita maksudnya. Bingung ngumpetin dari pajak. Pajak tidak bisa. Pajak itu tidak bisa bersembunyi gitu dari pajak biar gimana pun juga. Kalaupun bersembunyi nanti jadi masalah. Karir kita hancur. Jadi mendingan bayar aja udah. Iya. Nes, Andre, ini yang mau gue tanya. Apa tuh? tuh? Banget. Kita kan dulu kan ketemu ya. Untuk membahas RBT. Gue gak tau ya. Sering banget RBT gimana nih? RBT itu 2010, 2011. Makanya kita jalanin takutnya orang yang anak umur 20. Apaan RBT ya? Ringback Tone ya? Ringback Tone. Di sebuah band gue zaman dulu nih. Betul, pas lu masih jadi vokalis. Iya. Kenapa lu, nah ini gue tanya. Kenapa lu malah milih jadi stand up bukan malah majuin musik? Padahal kan lu di musik. Tapi kan gue di musik tuh dari 2005 gue mulai kerja di Sony waktu itu ya. Gue tuh gak pernah ada di sisi A&R produksi rekamannya Nat. Gue selalu di marketing terus. Oh Cina. Kehandalan emang dagang ya. Iya kan? Ya mungkin genetik ya mungkin ya. Jadi gue selalu di marketing dari mulai ngurusin promo radio, promo event, TV. Jadi diputernya di marketing. Jadi pas gue masuk DRM itu juga gue ngurusinnya. Baru pertama tuh mulai masuk karena label baru orangnya sedikit jadi mulai masuk kalau rekaman tuh kayak gini itu baru belajar di Dr. M gitu. Oh tapi lu emang gak pengen memajukan musik? Passionnya gak di musik, gue gak bisa main musik, gak bisa nyanyi. Oh jadi waktu itu lu cuma dagang aja yang penting RBT laku. Ya iya dong. Lu selalu bisa menempatkan orang dalam posisi buruk ya. Enak banget. Ya karena lu kan punya power itu. Kan job desk gue adalah bagaimana. Gak bisa Nes. Gak bisa. Gak bisa gimana tuh? Ya harusnya itu ada di tangan lu. Lu tuh cara dagang ini. Lu harusnya sekarang tahu cara dagang musik yang bener. Ini cara anak band. Musik mah sekarang mah udah masing-masing jualannya. Iya sih. Iya kan? Tapi kan lu nyebrang aja gitu. Soalnya gue inget banget. Terus bilang enak. Kayaknya gue tuh mau cabut dari kantor ini. Soalnya gue menjadi stand up. Gue tuh mobil kayak pengen. Ini orang gila ya. Stand up belum ada. Gue tuh mikir. Ini sinting ya. Tapi proven ya. Ya nggak tak bisa juga saat itu gue gagal. Tapi kan waktu itu backup plan-nya juga ada Nat. Maksudnya kan ketika gue resign dari musik itu kan 2011. Kan gue udah 6 tahun kerja di label ketika itu. Ya. Jadi gue pikir CV 6 tahun nih kalau stand up-nya nggak berhasil, bisa lah gue ngelamar-lamar lagi kemana kayak gitu. Backup plan-nya gitu. Iya. Oh lu ada backup plan? Ada dong. Iya. Backup plan-nya. Jadi seremnya gitu ya. Ternyata jalannya di situ cocok ya udah. Keren banget lu Nes. Lu gak ada mau jawab. Pujian doang gak ada follow up question-nya. Bagaimana orang merespon terhadap pujian doang gitu. Keren banget lu Nes. Thank you Nat. Banyak bilangnya. Iya gue keren juga ya. Itu masih kekerenan pertama. Gue jabarin kekerenan lo ya. Baik. Oke. Abis itu kan lu stand up comedian ya. Iya. Pecah lagi. Orang tau Ernest lagi. Ada lagi kekerenan lu. Apa tuh? Akhirnya Gibran jadi wakil presiden.
Gue tuh lucu tau Pilpres ini. Maksudnya kan kita ini ya, maksudnya kita udah gue pribadi gue nggak tahu ya. Gue udah bercita-cita pokoknya tahan diri lah, jangan sampai berantem sesama teman ya kan. Makanya begitu udah quick count mulai, gue ya selamat gitu, selamat kongres. Tapi orang-orang tuh ada aja tuh, ada lu pernah lihat gak video TikTok ya? Jangan pernah maafkan mereka. Ada tuh gue, Fedi Nuril, Ari Kriting. Ada ya? Ada. Jangan tonton filmnya gitu ya? Bukan spesifik ke jangan tonton filmnya, tapi maksudnya jangan lupa mereka dulu pernah apa lagi gitu lah. Gitu. Lu salah satu di antara itu? Salah satu gua, Fedi Nuril, Ari Kriting, adalah kompilasi. Emang lu nggak bisa tahan? Apa? Nggak bisa tahan buat? Enggak kan, gue sempet yang paling rame tuh kayak waktu gue memprotes keputusan MK aja dulu waktu itu. Oke. Kok gini sih gitu. Tapi ya udah, gue udah pasrah lah, udah Pilpres kali ini kita jangan terlalu serius lah. Iya, capek. Mending bikin film. Iya. Udah, gue pengen masuk ke film lu lah. Boleh. Ya, gue inget banget Ngeri-Ngeri Sedap. Iya. Karena keluarannya tuh selalu nggak jauh dari film-film gue. Jadi gue akan. Emang iya. Ngeri-Ngeri Sedap deket apa? Tuh Hello Ghost itu head to headnya. Wait. Ngeri-Ngeri Sedap itu Juni 2022. Oh enggak deh. Enggak 2023. Gue setelah 2023 Jatuh Cinta Seperti Film, tapi November. Oh gua Why Do You Love Me Juni, lumayan lah. Tapi gak ada yang 7 juta juga sih. Ya kan? Gue juga gak nyangka kok. Terus Ngeri-Ngeri Sedap juga kayak promonya B aja gitu. Kayak gak kayak tiba-tiba 2 juta gitu. Iya. Terus filmnya terlalu spesifik Batak, tapi penontonnya bisa begitu. Ngeri-Ngeri Sedap itu kan sebenarnya juga film pertama ya Nat. Jadi kita juga masih meraba, masih sifatnya masih apa ya? Nyoba dan tapi eksperimen kita berhasil dalam arti bahwa pokoknya gue bilang gini sama Bene, gue belum mau bikin film Batak, tapi jangan bahasa Batak. Itu aja. Karena cerita lu udah bagus. Ini cerita tentang keluarga, bisa dinikmatin sama siapapun. Jadi bikinlah, lu mau syuting di Danau Toba nggak apa-apa, tapi bahasa Indonesia ya filmnya, logatnya aja gitu. Jadi dia juga merasa iya lebih make sense. Dia juga pengen bercerita kepada sebanyak mungkin orang sehingga filmnya dalam bahasa Indonesia. Itu yang krusial buat gue. Jadi lu mau Batak ya Batak. Ntar Kakak Bos logatnya pada timur dengan berbagai macam ketimurannya, ada yang logat Ambon, Papua segala macam. Tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi bisa tetap dinikmati sama siapapun gitu. Karena pada dasarnya kan esensinya itu drama keluarga. Bukan soal Bataknya. Ya kebetulan setting sama lah kayak Cek Toko Sebelah. It's not about the ethnicity. It's about the family. Iya. Kebetulan keluarga Cina. Yang ini keluarga Batak. Ya udah gitu. Lu mau bikin film keluarga India gak? Lu serius? Itu bapak gue India soalnya, jadi bisa lah lu coba cari lah. Itu kan lo ada belum tayang ya itu ya yang mana? Ya itu ada. Keluarga Selamat. Iya, Keluarga Selamat belum tayang. Itu ada lunya juga ya? Tahun ini. Gila itu gue posternya bagus banget tau. Gue sampai cari yang desain person sampai gue bekerja sama dia gara-gara liat poster Keluarga Selamat itu. Bagus banget posternya. Belum tayang, semoga tahun ini ya. Semoga tahun ini. Jadi lo tuh ada darah India? Ada. Bokap gue India. Coba abis ini lu cari-cari skrip lah. Ntar telepon gue. Kan kenapa gak bapak lu yang nyari skrip? Bapak lu yang orang India. Kok gue ya? Kan lu baru bikin PH Imaginary kayak harapan bangsa Indonesia nih. Kayak agak nabrak-nabrak gitu loh, kayak berani. Kedua nih ya, ada orang sinting bikin film hitam putih. Kan secara bisnis harusnya gak laku sih. Harusnya ya. Iya, gue udah bilang ini film semoga bisa 100.000 penonton deh, supaya gak yang kayak lu sedih banget ya Cepet aja gak nyampe gitu. Jadi pengennya semoga Cepet masih bisa nyampe nih gitu. Target lu cuma lu taruh di Cepet 100.000 iya. Target hopefulnya 200. Tapi target minimum supaya kayaknya gak bakal down banget Cepet gitu. Asal bisa Cepet kayaknya udah cukup pasrah. Pasrah lah. Endingnya 650. Tapi kan juga gak diduga Nat. Makanya gue tuh tangan ini tuh gak tahu lah gue Nat. Bingung gue. Keren. Itu 2 baru ya. Nah lu nonton kan itu seperti film. Kenapa? Nah sekarang gue tanya dari lu pendapat lu sebagai orang yang bukan tidak terlibat produksinya ya. Lu sebagai penonton menurut lu kenapa film hitam putih penonton bisa 600.000? Karena menurut gue bukan masalah warnanya. Ceritanya kuat banget menurut gue. Relatable banget. Terutama industri. Orang industri. Menurut gue actingnya semuanya nggak ada yang oke, stabil.
keren. Jadi mau hitam putih sampai habis pun nggak masalah menurut gue. Justru harusnya abu-abu monyet. Gambar belum ada aja. Lo kata Honda Jazz. Gak, Nes bagus banget Nes kalau kata gue itu. Iya, gue baca skripnya kan. Yandi kan bilang, Nes kita kerjasama bisa nggak? Bisa ya, bisa. Gue masih baru, gue masih open lah. Siapapun ayo. Gue punya project nih. Hitam putih. Sekalinya ada yang ngajak kerjasama kayak begini. Hitam putih. Tapi gue berani. Gue baca dulu ya. Baca lah gue tuh. Gue inget banget gue di pesawat tuh mau terbang kemana lah. Rada panjang perjalanan. Gue baca sekali mulai baca sampai habis langsung gue yang kayak. Walaupun belum ada sinyal tuh di pesawat, gue langsung WhatsApp biar begitu gue landing sinyal langsung nyampe. Oke, ayo gue minat, ayo kita ketemu. Karena dari sejak skrip itu, film itu memang udah kok bisa-bisanya orang kepikiran bikin cerita kayak begini ya kan. Mesti lu ketika nonton kan kayak nih si otaknya Yandi apa gitu ya. Sinting. Iya, gue pas baca skrip juga gitu, sinting. Kok bisa ada orang bikin cerita begini gitu. Jadi ya ayo deh, yuk. Oke. Dan tetap hitam putih ya. Iya, tapi lu ada sempat omongan gak? Boleh gak sih kagak hitam putih gitu? Biar rame. Pernah. Kan gue nanyanya bukan gitu. Gue nanya kenapa harus hitam putih? Kenapa? Karena hitam putih adalah buat dia, cara dia melambangkan duka cita. Tetap gue protes juga. Maksud lu gimana sih hitam? Iya kan kalau di peti mati itu kalau orang meninggal, oke. Tapi kan bukan berarti film lu harus hitam putih. Barulah dia mulai bercerita yang lebih personal. Jadi dulu dia pernah papanya dan kakaknya, ini gue cerita gak apa-apa karena ini juga udah pernah cerita di tempat lain. Ayahnya sama kakaknya itu meninggal dalam waktu yang berdekatan. Selang setahun atau 2 tahun. Ketika dia masih sekolah. Jadi suatu hari waktu dia masih kecil itu, gak lama setelah 2 orang anggota keluarganya yang meninggal, dia lagi pagi-pagi bangun tidur, dia lihat mamahnya lagi nyapu rumah. Tapi saat dia lihat itu mungkin karena mamahnya di depan anaknya harus selalu tough, gak mau memperlihatkan duka. Saat itu dia pikir Yandi belum bangun. Jadi saat nyapu itu dia tertegun menatap foto almarhum suami dan anaknya. Diem aja gitu. Wow. Pagi-pagi. Yandi melihat itu dari atas tangga, pojokan tangga gitu, ke bawah gitu. Dan dia merasa, dia membayangkan, gila ya nyokap gue hidupnya pasti gelap banget ya. Putih gitu. Kayak gitu, dari situ ngerti gak lu? Nah dari situ itu yang begitu dia cerita kayak gitu, gue udah gak debat lagi. Either gue ambil atau enggak projectnya gitu. Kalau lu debat, sih. Iya dia udah. Kalau udah pakai cerita itu, jadi dia udah punya why-nya. Jadi kan selalu yang gue cari itu setiap gue dapat story ada bukan cuma what-nya tapi why-nya. Kenapa lu mau cerita ini? Gitu. Jadi dia cerita gitu gue yang gue gak akan nego hitam putihnya, tinggal masalah gue berani ngambil apa enggak. Yang nego gitu ya banyak kan investor. Mereka sih jangan hitam putih. Wajar sih. Wajar lah. Wajar sih. Tapi gue suka banget lagi itu. Terima kasih. Tapi gue juga haus ya. Beneran sih. Kan kegiatan gue lagi banyak banget ya. Ada DJ, mau sana sini, photoshoot, podcast, film. Pokoknya bener-bener bikin badan gue tuh selalu capek terus. Ditambah gue tuh harus ketemu banyak orang. Jadi gue tetap harus stay fresh dan tetap harus fun. Nah biasa pas badan gue lagi capek banget dan pikiran karena kerjaan, gue tuh langsung minum hydrokoko. Karena itu langsung balikin kesegaran alami badan gue. Jadi gue siap kerja lagi. Gue mau ngingetin nih, bentar lagi kan kita akan menyambut bulan puasa. Pas banget buka puasanya minum air kelapa karena udah pasti seger dan sehat. Pokoknya mulai hari ini buruan lu stok hydrokoko sebanyak-banyaknya sekarang. Nes, gila patah banget sih. Aduh, nggak harus smooth. Lu paham kan? Kan lucu. Iya gini-gini gitu. Nes, oke. Dari situ berarti kan lu udah cukup. Gue belum nanya nih. Jadi lu bikin PH dulu nih si Imaginary ini. Iya. Oke. Ya. Itu PH lu? Betul, sama partner gue Dipa, berdua. Iya. Dipa Barus kan? Bukan Dipa Barus. Bukan Dipa Barus. Sorry. Dipa Andika. Berdua nih. Kenapa lu tiba-tiba pengen bikin PH sendiri? Jadi kan sebenarnya lu tuh kayak gini ya, kayak gue. Di bawah under label musik gue. Betul. Abis itu gue gak mau lagi pakai label. Gue bikin label sendiri. Betul. Iya mirip-mirip gitu. Kenapa? Gak nyaman? Enggak, gue kalau gak nyaman gue gak mungkin 8 tahun berada di PH yang sama dong. Kan dari sejak gue mulai bikin film 2015, terakhir kali gue bikin Cek Toko Sebelah 2 2022 itu gue stay di satu PH yang sama.
Kan gue nggak ada masalah. Star Vision, betul. Yes, oke. Nah, jadi kalau tanya kenapa, sebenarnya sih creative freedom ya. Ya maksudnya kalau gue tetap kan gini, PH itu kan pasti kan muara kreatifnya ada di produsernya. Yes. Ya di Falcon ada Pak Navin, di Star Vision ada Pak Parwes, di MD ada Pak Manoj, dan mereka punya selera yang berbeda-beda, mereka punya mindset yang berbeda-beda, punya pakemnya sendiri. Betul. Jadi kalau ada momen-momen di mana gue pasti harus ikut pakemnya dia, which is wajar karena dia adalah the owner of the company. Yes. Tapi kan kadang-kadang juga pengen, ya misalnya Jatuh Cinta seperti film, mana mungkin sih gue produce kalau gue nggak punya kebebasan kreatif sepenuh ini. Jadi gue pengen punya kebebasan aja. Maksudnya setelah 8 tahun gue merasa kayaknya pengen juga ya bisa produksi apapun yang gue pengen gitu. Dengan cara sebebas-bebasnya. Sebenarnya itu sih keinginan kebebasan. Gue rasa kebahagiaan tertinggi seniman kebebasan kreatif gak sih? Agree. Iya gak sih? Definitely agree. Ya, maksudnya duit ya duit, tapi kebebasan kreatif tuh fulfilling gitu. Oke. Ya lu punya musik kan lu gak ada yang ngatur kan? Gak ada yang ngatur. Ada. Ada sih ya. Ada Deddy Corbuzier. Tapi kan Om Ded maksudnya pasti akan ngasih lu kebebasan kan? Maksudnya kalau lu ngejalanin ini apa nih? Gak apa-apa, emang gue kalau lihat harus pijitin. Oh gitu. Iya. Ntar juga kok tenang aja. Ini kok gue enggak ini ada. Lu doang. Enggak, ntar dia ada. Nas, berarti kurang lebih kayak gue gak kuat gimmick-in lagi. Terus dia berharap gue nggak seolah nggak ada apa-apa gitu. Orang lagi talk show nih, tiba-tiba dia dipijitin, terus dia berharap gue nggak merespon gitu, seolah-olah nggak ada apa-apa. Iya, gue harapnya malah gue nggak kuat. Kemarin gue di manicure, ngapain sih anjing nih made. Berarti apa kakin berarti kurang lebih kayak anak band ya. Misalnya dia under label, terus dia pengen kreatif lebih. Iya, mirip lah. Jadi nggak ada limit kreativitas. Nggak ada limit kreativitas, bisa berbuat apapun yang. Tapi kan riskiness. Iya, udah gini loh, ya makanya kan gue udah 8 tahun ya. Maksudnya gue juga nggak tiba-tiba baru terjun ke film terus gue merasa udah cukup punya pengalaman buat stand on my own. Maksudnya gue rasa 8 tahun itu waktu yang mungkin nggak selama itu, tapi cukup untuk gue sedikit banyak belajar lah gitu. Jadi resiko itu kan bisa di manage. Maksudnya misalnya gini, Jatuh Cinta seperti film-film itu juga gue sama Yandi juga ngobrol, lu bikin film itu putih budget produksinya mau berapa supaya BEP-nya nggak ketinggian kan gitu. Itu kan manajemen risiko. Manajemen risiko gitu. Misalnya contoh agak lain dari awal. Kita tahu mereka ini udah punya penggemar yang cukup fanatik. Berarti kita berani mungkin budget produksinya kalau dibandingin sama Jatuh Cinta yang pasti harus berani lebih tinggi lah gitu, karena mereka udah punya potensi lebih besar secara populer gitu. Jadi ya itu cara kita memanage risikonya adalah dengan memperlakukan masing-masing project tuh punya plafon budget yang berbeda-beda gitu. Oke. Tapi nyangka agak lain 7 juta. Siapa lah Nat yang nyangka? Gue rasa nggak ada satupun manusia di Indonesia yang nyangka agak lain filmnya bisa 7 juta. Kita pikir 1-2 juta lah, maksudnya film komedi di Indonesia yang bisa punya angka segitu kan Warkop DKI Reborn saja, dan di bawahnya itu juga jauh di 2 jutaan. Jadi gapnya itu karena brand Warkop. Jadi gue pikir udahlah nggak usah muluk-muluk lah, 1-2 jutaan itu udah gokil banget. Ternyata 7. Gue masih aneh sih sampai sekarang. Dan nggak berarti film agak lain kalau bisa dibikin agak lain berikutnya bisa kayak gini juga, gue rasa. Bisa. Enggak lah. Tapi ada pikiran nggak? Apa? Anjing gue mau ngobrol lagi. Ini built-in apa sih sebenarnya? Built-in apa sih ini? Gak aneh banget. Apa sih baljitot? Apa sih? Built-in apa sih ini? Enggak emang itu gini. Kemarin tukang AC. Aneh aja, Gatot Kaca berangkat kalau gue beli Gatot Kaca di sini ada anjing. Gitu. Ya tadi gue sampai mana? Resiko eksperimen itu beresiko, manajemen resikonya dari budget produksi. Kalau yang kedua tadi ini agak sequel, lu suka kepikiran nggak? Karena kan harusnya ini deh. Misalnya endingnya di 7, sejelek-jelek lu bikin sequel, paling 3,5 dapat. Enggak, kalau enggak gini. Ada pikiran itu kan lo ngaku dong. Oh enggak, karena memang desain awalnya. Maksudnya ada cerita-cerita yang memang didesain bukan untuk dijadikan franchise panjang. Kalau Agak Lain ini kan memang kita konsepnya adalah mereka ini inspired by Warkop. Dalam arti Bene Boris Oki Jegel ini dari sejak awal kita udah bilang ini kalau film sukses, kita bikin lagi.
Boris Benny Oki Jegel tetap Boris Benny Oki Jegel, ceritanya beda. Profesinya beda. Bisa jadi mereka jadi tukang pijit, ya, 4 orang tukang pijit yang mijit orang salah terus otaknya sengklek gitu gara-gara dipijit kan. Siapa tahu gitu. Jadi bisa profesinya bisa macam-macam. Mas, ini kayak pundak kayak dia enak nih. Di bagian sini. Sumpah enak banget. Ini nih enak banget ini. Tahu enggak? Gue enggak kuat nanya-nanya begini. Coba enak deh. Yang pertama tuh enak. Gue total. Sumpah. Di sini aja Mas, yang pertama itu enak banget. Nah, lu rasanya. Iya. Jadi profesi mereka bisa apa aja. Jadi film berikutnya ya nggak meneruskan cerita film yang ini. Bukan sequel kayak gitu. Jadi kayak Warkop lah. Maksudnya mereka dari film ke film bisa jadi anak kos, bisa jadi polisi, bisa jadi private detective, bisa jadi pegawai hotel ya kan gitu. Oke. Nes, dari mana sih Nes lu mulainya sampai kepikiran jadi segini gini? Jadi awalnya lu kan nulis kan ya? Lu suka nulis, habis itu lu ngedirect juga, habis itu lu main juga. Iya. Habis itu berarti itu udah titik maksimal tuh ya. Baru akhirnya produser. Iya. Gitu. Enak banget kayaknya. Iya ya, konsentrasi menurun. Aku baru bilang. Konsentrasi menurun. Darahnya tuh harusnya di sini tuh jadi nyebar kemari gitu kayaknya. Gue bilang enak banget sih tuh. Iya benar. Sebenarnya jujur nggak pernah direncanain kan. Lu tuh bohong Nas. Tuh kan orang tuh suka nggak percaya dah. Maksudnya gue tuh nggak punya plan jangka panjang, ngalir aja. Maksudnya gini, ketika gue stand up. Terus ditawarin main film, main dulu awalnya kan. Udah jabanin lah main film. Siapa yang nolak ditawarin main film? Udah gitu kan gue nulis buku ngenes kan. Ya. Isinya beat-beat. Ya kan kita semua, kiblat kita Raditya Dika kan. Raditya Dika nulis buku komedi. Kita, gua, Benedion, semua pengen nulis buku komedi. Udah gue nulis lah buku ngenes. Gue nulis buku ngenes, bestseller. Akhirnya dibikin series ngenes 1, 2, 3. Ditawarin sama Star Vision untuk diadaptasi jadi film. Nah, sebenarnya Paparas itulah orang pertama yang nyemburin gue jadi sutradara. Nah, awalnya gue cuma mau nulis doang. Saya nulis skrip aja Pak gitu. Terus dia bilang, enggak lah kan kamu yang tahu ini kan cerita hidup kamu. Kamu aja yang jadi sutradara. Gue bilang, nggak bisa Pak, saya nggak pernah jadi sutradara. Saya nggak tahu basicnya. Gak apa-apa kan kamu pernah main, kamu bisa nulis. Nanti kita cari tim yang bisa bantuin kamu. Kok akhirnya bisa Nes? Ngap-ngapan Nat, bisa. Capek dan struggle dan stres dan melalui banyak hal lah. Ya. Susah. Tapi kan hasilnya sekarang? Iya, sekarang ya. Tapi kan ini kan prosesnya lumayan panjang ya. Ketika pertama ngedirect kan, gue mesti apa ini? Gitu. Iya. Gue kayak pernah ngeliat di TikTok apa mana ya. Lu kayak... Kenapa Mas? Pakai oilnya tapi ini ya, oil yang mahal ya. Onat built-innya banyak, masa gue dikasih minyak kelapa kan gak lucu kan. Yang living harus yang living oil. Atau nggak beli dulu aja Mas santai. Kalau minyak murah jangan nih, malu sama Onat yang gila. Terus mahal minyaknya murah. Minimal yang 2 kali penyaringan ya Mas minyaknya. Enggak jangan pakai minyak jangan. Boleh deh. Kalau kata atur. Lu kalau pakai minyak jadi harus mandi Nyet. Ya udah bebas, atur aja Mas, gue ngikut aja. Ya gitu jadi prosesnya. bertahap. Jampi batang. Bertahap. Tapi pada endingnya ketagihan nggak jadi produser? Ketagihan. Gue mau ngomong dari semuanya ya, dari responsible lu, dari maninya, dari. Nih kalau soal duit ya, soal duit sih ya maksudnya nggak akan pernah ada nggak pernah ada puasnya lah orang. Maksudnya orang gue tuh kayak gue dari dulu selalu merasa gue cukup aja gitu nah, pada dasarnya gitu. Oke. Mau gue kerja kantoran, mau gue stand up, mau gue ketika ngedirect, walaupun kapasitas gue terus bertambah, gue merasa gue cukup aja. Artinya gue nggak mengejar sesuatu karena gue pengen lebih dari segi finansial. Gue merasa udah gue cukup aja. Cuman kayak menjadi sutradara dan kemudian produser ini gue senengnya karena ternyata kita tuh sebagai manusia tuh growing banget gitu. Maksud lu growing? Kedewasaan kita mengelola diri, mengelola emosi, mengelola manusia, itunya yang gue nggak sangka-sangka gitu. Sedip itu. Iya men. Ya. Ya lu kan pernah ada di movie set, lu tahu kayak gimana. Ya. Stres so many things can go wrong, right? Kalau gue sih stres. Nah kan? Ya. So many things can go wrong. Kalau lu pemain ya udah lu tinggal tunggu call dari mereka aja. Gue mau disuruh ngapain. Ya kalau sutradara kan dia yang harus decide. Oke, kalau ini hujan. Ini scene mau gue
apa ini mau gue pindah lokasi, efeknya ke scene yang lain. Nah, itu kan decision making, troubleshooting itu kan terjadi terus menerus. Ketika menjadi produser kayak gitu, tapi versi lebih ruwet lagi, karena kan ada promo. Ada part-part yang nggak disentuh sama sutradara. Sutradara kan fokus di kreatif. Iya. Ada bidang-bidang lain yang tidak disentuh. Distribusi, ngurusin ke bioskop, nyetak poster buat dipajang-pajang di bioskop. Itu kan semuanya under domainnya produser. Mungkin sutradara ACC desainnya. Tapi kan untuk mendistribut itu ke seluruh Indonesia, produser yang ngurusin sama. Itu ruwet ya? Iya. Pantesan Vin Diesel kok nggak bikin film lagi ya? Capek banget gitu. Emang capek. Capek ya? Emang capek banget. Oke. Gue sama Dipa ya capek, tapi gue merasa profesi ini mendewasakan gue sekali ya gitu. Gue dulu cukup tempra, gue jadi lebih bisa chill gitu. Dulu tuh kayak lebih meledak-ledak, sekarang lebih bisa lebih zen aja gitu sekarang kayaknya. Pas lu tempra gitu, anak lu lagi panas ya? Waduh, gue dulu lumayan parah sih. Marah-marah gitu. Enggak, itu maksud gue tempra obat. Oh, panas. Sorry. Itu juga harusnya lu bilang demam. Demam. Gue lebih nangkep ya. Enggak, tapi karena panas tetap konteksnya tetap nyambung. Iya benar. Tapi lu katanya temperamen banget dulu ya? Itu nggak banget, lumayan lah. Ada temperamen ada. Jadi sekarang lebih zen. Makanya gue sediain Kang pijit kan? Iya benar. Gue paham banget. Abis lu ada meeting jam 4 kan? Bener, ada meeting jam 4 gue. Mau meeting mana? Ada. Iya. Ada. Tapi tahun ini ada film lagi gak? Tahun ini gue lagi editing untuk Kakak Bos. Kakak Bos itu film bioskop pertamanya Arie Kriting. Itu juga under imaginary lagi? Imaginary. Dan itu juga eksperimen lagi tuh. Maksudnya selama ini Arie kan waktu itu pernah kalau lu inget pernah bareng sama gue, dia main pemeran utama di film gue Susah Sinyal. Kita ke Sumba kan. Dia suka curhat tuh di situ. Dia bilang, kenapa sih kalau film Indonesia Timur itu lebih banyak yang mengangkat kesedihan, hal-hal yang ya tragis yang terjadi. Bukannya nggak boleh, cuman yang happy nih kayak nggak pernah ada nih film orang-orang Indonesia Timur main tapi filmnya wah gitu ketahuan. Jadi dia pengen bikin itu. Itulah mimpi dia dari 2017 itu. Makanya kita bikin Kakak Bos tentang seorang bos debt collector yang mau jadi penyanyi. Kan di teasernya udah kelihatan dia gue jadi produser rekaman. Dia datengin studio gue terus soal utang bukan udah beres. Saya bukan mau ngomongin itu. Saya pengen jadi penyanyi. Nah, jadi premisnya itu gue belum bisa bocorin lebih banyak apa yang akan terjadi. Tapi premisnya adalah tentang bos debt collector yang pengen jadi penyanyi. Tapi kok bisa ya Arie Untung kepikiran buat... Bukan Arie Untung dong. Arie Tulang. Arie Tulang. Itu menarik ya. Bioskop OTT? Bioskop aja. Tahun ini ya? Bioskop tahun ini second half lah. Nice. Jadi belum dalam waktu. Sabar ya teman-teman ya. Sabar ya. Beban kami terlalu berat untuk mengejar agak lain. Jadi kalau misalnya tayang sekarang kayaknya aduh. Ntar orang udah 7 juta lagi ntar pada. Sabar. Iya. Kita tunda dulu beberapa bulan. Nanti kalau udah ada tanggal tayangnya kita kabarin. Nice. Last question. Lu tuh juga ini ya. Gue lupa gue ngeliat di mana ya. Lu tuh sistem lu sama pemain atau sama film tuh IP-nya tuh menjadi milik penulis ya? Atau yang soal IP. Iya, jadi gue membuat sebuah mencoba untuk mengembalikan kitahnya si IP-nya kepada sang kreatornya gitu. Jadi misalnya gue kan PH-nya punya lu tapi PH-nya punya gue, tapi kan idenya bukan dari gue. Jadi misalnya Ngeri-Ngeri Sedap nih. Bene datang dengan sebuah skrip, dengan sebuah ide yang memang sudah matang. Maka kita daftarin IP-nya ke Haki, Dirjen Haki, Ngeri-Ngeri Sedap. Tapi bukan atas nama Imaginary, tapi atas nama Bene Dion. Tapi gue sama Bene ada kontrak. Selama berapa tahun ini, IP ini eksklusif pengelolaannya di kita. Kenapa begitu? Gue merasa itu cara yang paling fair karena gue berangkat dari sisi kreatornya. Itu cara yang paling fair. Kenapa? Misalnya udah periode waktu berjalan, si IP ini kan sebenarnya idealnya ya, makanya Pak Jokowi bilang IP itu bisa jadi jaminan buat minjem duit gitu ya. Kalau IP-nya diambil PH semua, kreatornya nggak punya apa-apa dong. Jadi ini bisa jadi aset lo dan untuk generasi lo di bawah lo bahkan gitu. Jadi misalnya 10 tahun lagi Bene mau bikin sinetron Ngeri-Ngeri Sedap gitu di TV gitu. Dia nggak perlu izin lo dong. Dia nggak perlu izin gue lagi kalau memang dia memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan gue.
Dia berhak melakukan itu. Anjir, keren juga ya. Berarti agak lain juga lu gituin? Kalau agak lain beda karena agak lain memang udah IP kan. Agak lain kan memang udah mereka daftarin IP-nya. Jadi kita memang kerjasama untuk film aja. Kakak Bos sama kayak Ngeri-Ngeri Sedap. Kita daftarin. Gitu. Jadi kalau someday Ari mau bikin apa Kakak Bos, pengen, gue gak mau kerja sama Imaginary, gue pengen coba kalau kerja sama PH lain gimana ya, gue pengen bikin Kakak Bos 2 misalnya, setelah berapa tahun. Ya dia punya hak untuk itu. Atau dia punya PH sendiri misalnya. Misal Ari bikin PH sendiri di luar Imaginary, gue pengennya Kakak Bos, gue pengen bikin lagi di luar Imaginary. Ya kalau dia gak perpanjang kontrak sama Imaginary ya bisa. Jadi ada ruang kebebasan itu gitu. Oke. Lu berarti itu menganggap hak dia ya? Kalau datang ke gue udah matang, udah jadi, maka hak kreatornya. Beda kecuali lu bawa ide mentah kita godok di dalam nih. Ya, kalau udah matang, iya. Itu berarti hak dia. Hak dia dong. Kalau hak angket? Closingnya begini. Lu harusnya ikut ninggalin gue bang, biar gue makin bingung sendirian. Cepet, pergi.